Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sedikit mengulas terkait dengan seroja. Nah, seroja atau sering juga disebut dengan bunga lotus adalah bunga kehidupan, ya. Bunga yang sangat penting dalam tradisi agama Hindu, agama Buddha. Kemudian tradisi itu dilanjutkan oleh kita masyarakat Bangka yang beragama Islam. Seroja atau lotus itu berbeda dengan teratai. Kalau teratai itu bunganya itu berada di atas air. Kalau seroja itu bunganya berada di atas air. Jadi dia tangkai bunganya menjulur sehingga bunganya itu tidak menempel di air tapi berada di atas air. Nah, cuma orang sering menyamakan, ya, antara teratai dengan seroja ataupun lotus, tetapi dia satu keluarga tetapi memiliki jenis yang berbeda. Nah, lotus ataupun seroja, ya, dalam tradisi Hindu dan Buddha merupakan perangkat ritual, ya, dalam agama, karena dia melambangkan atau menyimbolkan kehidupan. Ada istilah Latin, kan, bahwa kehidupan itu berasal dari kehidupan sebelumnya, atau makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya, ya, atau makhluk hidup itu berasal dari telur atau berasal dari kehidupan sebelumnya. Nah, di dalam tradisi Hindu maupun Buddha, teratai merupakan simbol kehidupan, dan biasanya misalnya saya beri contoh pada prasasti kota Kapur yang berangka tahun 608 Saka atau 686 Masehi yang ditemukan di kota Kapur, Penagan, Bangka. Itu pada penutup 10 baris tulisan pada kota Kapur itu terdapat gambar seroja ataupun lotus. Jadi dia juga menjadi penanda, ya, penanda peringatan bahwa ini adalah wilayah yang masyarakatnya dipengaruhi oleh agama Buddha. Nah, setelah Islam masuk dan berkembang di Pulau Bangka, tradisi seroja ataupun lotus itu dalam upacara-upacara adat masih tetap digunakan. Tetapi masyarakat Bangka mengubah bentuk seroja ataupun teratai itu tidak dalam bentuk bunga yang asli, ya, tetapi menggunakan telur yang dihiasi mirip seperti bunga seroja. Nah, kalau dulu telur ini ditusuk dia di lidinya. Jadi memang berbentuk seperti bunga seroja yang mau mengelopak begitu, ya. Jadi ditusuk. Cuma kan kalau ditusuk itu kan telurnya cepat busuk. Nah, jadi oleh masyarakat sekarang telurnya itu digantung, ya, tidak ditusuk seperti ini. Nah, diwarnai telurnya kan sesuai dengan warna bunga seroja, ada yang putih, ada yang merah. Nah, kemudian diberi hiasan. Nah, sementara rimpangnya kalau di Bangka itu rimpangnya biasanya menggunakan pohon pisang. Nah, di Bangka tradisi seroja itu umumnya, ya, digunakan dalam upacara-upacara adat yang berhubungan dengan kehidupan. Karena seroja tadi merupakan simbol kehidupan. Nah, daur kehidupan itu misalnya ketika orang lahir, kan, ada tradisi yang disebut dengan bercukur, menggunting rambut itu, kan. Nah, biasanya disiapkan telur seroja. Kemudian pada saat hitanan menjelang akil balik, kan,
Nah, biasanya juga dibuat telur seroja sebagai simbol daur kehidupan. Jadi setiap tingkatan-tingkatan penting ya di dalam kehidupan manusia di Pulau Bangka itu biasanya diupacarakan karena dia menyangkut kepada krisis rit ya, masa-masa krisis pergantian antara fase-fase tertentu di dalam kehidupan kita. Nah, kalau dia berhitan ya, posisi dia balik ya, nah biasanya dia disebut dengan telur hitan atau telur sunat. Telur sunat. Nah, kemudian ada tahapan lagi, misalnya khataman ya, khataman Quran atau betamat mengaji ya di Bangka. Nah, khataman Quran atau betamat ngaji itu kan adalah satu fase orang itu memang betul-betul sudah memahami Islam itu dengan mengkaji Al-Quran sampai hatam, sampai tamat. Dan khataman ataupun betamat di Bangka itu merupakan prasyarat seseorang itu kemudian dia bisa menjadi guru untuk mengaji ya. Jadi kalau orang yang tidak melaksanakan khataman di Bangka, dulu dia tidak boleh ngajar ngaji, jadi guru ngaji. Jadi dia harus ada prosesi khatamannya, betamatnya, sehingga dia semacam memiliki sertifikat lah ya, memenuhi prasyarat ya untuk menjadi seorang guru ngaji. Nah, syaratnya dia harus khataman ya, betamat, dan memang betul-betul khatam ya, betul-betul khatam 30 juz itu ya, 6.666 ayat itu dia khatam betul, dibaca betul. Nah, pada saat khataman atau betamat juga disiapkan simbol seroja ini, tetapi dia disebut dengan telur tamat, telok tamat ya, telok tamat atau telok khatam. Nah, biasanya ya disiapkan dan menjadi meriah lah ya acara khataman Quran tersebut. Nah, kemudian ada tahapan lagi dalam kehidupan manusia, pernikahan atau perkawinan. Nah, ketika perkawinan ataupun pernikahan, seroja itu disebut dengan telok seroja. Nah, biasanya dia diarak. Jadi diarak ketika proses menuju ke akad nikah. Jadi sebelum acara buka lawang itu biasanya seroja itu dibawa dalam prosesi arak-arakan. Nah, setelah acara buka lawang kemudian ngambur beras kunyit, kemudian berbalas pantun itu selesai ya. Nah, biasanya seroja itu diletakkan di kanan dan kiri pelaminan ya, sebagai hiasan pada acara nanti munggah. Ketika selesai akad nikah kan, pengantin itu kan duduk di pelaminan kan. Nah, pada prosesi munggah dia menjadi hiasan. Nah, ketika orang pulang, baik pada acara hitanan, bercukur tadi, kemudian acara khataman maupun acara akad nikah atau munggah pada saat perkawinan itu, ketika orang bersalaman kan, nah biasanya dia diambil kan, menjadi buah tangan ya, menjadi oleh-oleh bagi tamu. Nah, ini menjadi menarik ya. Kalau sekarang orang souvenirnya macam-macam kan, mesen di Jogja, mesen di Jakarta, ada souvenir kipas ya, macam-macam souvenir, sendok nasi kan. Nah, sebenarnya ini souvenir yang paling bagus secara adat dan tradisi. Karena apa? Dari anak-anak kecil sampai orang dewasa itu senang dengan ini. Kalau dikasih kipas angin itu kadang-kadang kita simpan, kita pakai. Kalau ini kan dibawa, dicenteng pulang kan. Nah, sampai di rumah kelaah makannya, telurnya kan, sayang kan. Nah, nanti suatu saat pasti dimakan. Dan telur ini kan banyak sekali proteinnya. Jadi dia sangat kaya protein kan, sangat baik untuk menambah
protein pada tubuh orang. Jadi dia merupakan souvenir yang baik lah ketika acara-acara yang terkait dengan daur hidup atau life cycle itu. Nah, ke depan karena seroja ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional ya dari Bangka Belitung. Nah, kita berharap ada semacam rencana aksi ke depan ya, bagaimana menjadikan seroja ini menjadi lebih menarik dan menjadi satu daya tarik ya bagi pariwisata di Kota Pangkal Pinang khususnya dan di Bangka Belitung secara umum. Nah, bisa kan kita buat semacam festival seroja, kita laksanakan misalnya berbarengan dengan festival Pekcun. Pekcun itu kan juga menggunakan telur ya, mendirikan telur pada saat posisi bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus, sehingga telur yang masih baik ya, masih ada unsur kehidupannya, dia bisa berdiri tegak pada bidang datar, dan ini merupakan satu fenomena alam yang luar biasa. Nah, bisa dikombinasikan ya dengan festival seroja, atau pada upacara-upacara hari besar Islam, atau pada upacara hari jadi kota ya, kita adakan festival ini dalam bentuk yang besar ya, dengan jumlah telur yang banyak. Nah, di samping meningkatkan protein ya pada manusia, kan dia menjadi industri kreatif kan, industri kreatif berbasis kepada kearifan lokal, berbasis kepada budaya lokal. Nah, kalau dulu kita kalau mau acara kita buat sendiri. Nah, sekarang kan sudah banyak jualnya di pasar kan, artinya tumbuhlah kreativitas masyarakat ya, UMKM untuk membuat kerajinan seroja ini. Dan kita juga bisa memanfaatkan recycle dari plastik kan, misalnya bekas-bekas mineral, air mineral dihiasi kan, dikasih bungkus kan yang murah saja dengan kain kertas yang murah kan, digunakanlah bekas-bekas minuman itu, masukkan telur, digantung. Nah, sekarang kan kreasinya macam-macam sudah ya, tergantung kepada kreativitas ya orang yang membuat seroja ini. Malah ada yang ditaruh uang kan, souvenirnya ada seroja, kemudian dikasih uang, ada yang 5.000, ada yang 10.000 kan. Itu berebut itu anak-anak kan. Nah, harus dijaga ini kalau ada uangnya kan. Jangan satu orang ambil 10 kan. Nah, bagi satu-satu kan, seperti itu. Nah, jadi harus ada rencana aksi ke depan bagaimana pelestarian warisan budaya tak benda nasional ini, sehingga dia dapat menunjang sektor kepariwisataan, sektor ekonomi kreatif kan. Kemudian dia menjadi daya tarik wisata kan, dalam bentuk ya kita melaksanakan event-event yang ada bunga serojanya. Saya pikir itu ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.